Sekelompok supporter mencoreng nama Indonesia sebagai tuan rumah kala menjamu Thailand. Bus yang membawa skuad Thailand dilempari batu hingga rusak. Inilah video amatir ketika bus yang membawa skuad Thailand dihadang dan dilempari kelompok supporter Indonesia garis keras ketika memasuki kawasan Stadion Gelora Bung Karno Kamis sore. Momen ini direkam salah satu ofisial dari tim Thailand yang langsung mengunggahnya ke Twitter. Akibat penyerangan oleh sekelompok supporter, ada bagian kaca bus yang hampir pecah. Masuk, ada ultras, di mobil digerupukin kan sama ultras, kita mobil digerupukin, tendangin, semua, sampai kacanya pecah. Ini bus pembawa pemain Thailand? Iya. Tadi dari arah mana bang? Mulai dikepung sama ultras? Pas di gerbang masuk sini, diserangnya pas mulai gerbang masuk sini? Ada ini nggak bang? Ada korban nggak tadi? Korban sih nggak ada. Tadi ini cuma samping aja yang kena. Ya, samping aja. Oh ini bisa langsung mau dibawa? Ini sekarang mau dibawa kemana bisa? Bisa mau pulang tapi mau dibawa ke Polda dulu. Jadi sempat pada paniknya pemainnya? Semua panik, udah mau semua mau lari, sempat nggak mau tanding. Oh sempat nggak mau tanding? Iya, nggak mau turun, minta pulang lagi hotel. Polisi kini memburu pelempar batu yang merusak bus. Sementara penyerangan bus Thailand ini mendapat beragam respon dari warganet. Ya, pemirsa, melanggar Qonun Jinayat atau hukum pidana Islam yang berlaku di Aceh, 2 pekerja seks komersial bersama 1 pria hidung belang dihukum 100 kali cambuk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain zina, warga yang tertangkap berjudi juga dikenakan sanksi cambuk. Empat pelanggar kanun jinayat atau hukum pidana Islam pasal 30 tentang zina menjalani sanksi hukum di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Aceh. 2 wanita pekerja seks komersial dan 1 pria hidung belang yang menggunakan jasa PSK satu persatu disanksi hukuman cambuk, di mana masing-masing mendapat 100 kali cambuk. Sementara itu, 1 pria yang menjadi muncikari juga mendapat hukuman cambuk sebanyak 109 kali. Hukuman cambuk ini merupakan putusan dari Mahkamah Syariah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari 10 orang yang rencana akan kita laksanakan untuk eksekusi cambuk dan sudah kita lakukan upaya pemanggilan, bahkan kemarin untuk mempercepatnya kita undang, bukan kemudian kita kurung di LP selama 1 hari. Jadi dari 10 itu 9 yang alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan, 1 orang belum bisa kita laksanakan. Sementara itu, selain kasus zina, 3 terpidana jarima maisir atau judi juga mendapat hukuman cambuk masing-masing 15 dan 13 kali. Sedangkan 1 terpidana yang merupakan mantan Ketua Komisi Informasi Publik Aceh Barat Daya dikenakan hukuman 23 kali cambuk. Hukuman cambuk ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi terpidana. Rasa sakit yang ditimbulkan dari cambukan akan membuat terpidana takut mengulangi kejahatannya. Aceh diketahui satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam, dan undang-undang yang menerapkannya disebut Kanun Aceh. Ribuan warga histeris hingga pingsan saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi dalam kunjungan kerjanya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana mendatangi pasar tradisional dan rumah hunian tetap. Tiba di pasar tradisional Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana diserbu oleh ribuan warga yang sejak pagi menunggu kehadiran mereka. Warga terlihat antusias menyambut Presiden penuh histeris. Terlebih para warga berebutan saat pembagian baju yang dibagikan langsung oleh Jokowi dan Ibu Iriana. Hingga salah seorang warga mengalami pingsan di tengah kerumunan. Usai mengelilingi pasar tradisional Sila, Jokowi yang juga didampingi sejumlah kepala daerah di Nusa Tenggara Barat meresmikan hunian tetap yang merupakan rumah relokasi banjir di Desa Tambe, Kecamatan Bolo. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan sertifikat rumah hunian tetap kepada 5 orang warga secara simbolis.
Usai menyerahkan sertifikat secara simbolis, Presiden kembali membagikan baju kepada warga sebelum akhirnya bergegas menuju Kabupaten Sumbawa untuk kunjungan kerja meresmikan salah satu bendungan air di sana. Ya, masih dengan informasi dari Sulawesi Selatan, pemirsa, tim SAR gabungan evakuasi lansia dan anak-anak yang terjebak banjir di Makassar. Banjir di wilayah tersebut mengakibatkan rumah terendam dan warga mengungsi. Tim SAR gabungan dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan dan warga mengevakuasi korban banjir di Makassar dengan menggunakan perahu. Warga kelompok rentan termasuk wanita, anak-anak, dan lansia menjadi prioritas untuk dievakuasi. Warga yang terdampak banjir kemudian dibawa ke tempat yang lebih aman. Sejumlah personel tim SAR Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga dikerahkan ke lokasi terparah terdampak banjir di Kelurahan Telo Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Mereka menyisir satu persatu rumah warga untuk menolong warga jika ada yang terjebak banjir. Sementara kami evakuasi warga sebanyak 10 orang, 10 kakak. Kemudian kami diturunkan satu unit SAR dari Batalion A Brimob Polda Sulsel. Saat ini sementara evakuasi masih ada satu tim di dalam untuk evakuasi lagi keluar. Banjir di Makassar terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga pun mengungsi ke tempat yang lebih aman.